Hai guys, Hai, kembali lagi dengan gue Zara dan gue Radit di podcast Stuff Indo Never Told You. Hai guys, Hai guys, ketemu lagi, ngumpul lagi nih Ngumpul sama lagi. gue dan Zara, Zara. Radit. Ngomongin apa nih hari ini kita, Dit? Kita mau ngomongin masalah ngerantau Merantau atau berimigrasi, ya, kayak atau burung. burung bapak Guste. Ya Allah, kurang berpendidikan ini podcastnya. Anyway, kita ngomongin imigrasi karena merantau soalnya kan itu udah fenomena yang biasa banget di Indonesia. Biasa banget di Indonesia dari Kayak, zaman bahula. Lo sering gak sih kalau misalnya ketemu orang baru, lo orang mana sih? Dari mana Kayak, sih? asal lo dari mana sih? Siapa sih lo? Lo orang Palembang kok hitam? Oh itu gue. Lalu nanti Papua ya? Bukan. Aduh ini mah cerita zaman dulu. Iya. Lanjut. Dan apalagi dengan seiring berkembangnya arus globalisasi, Iya, jadi buat ekonomi, pertumbuhan teknologi, dan yang paling penting tuh transportasi jadi makin gampang. Lo mau ke penjuru dunia mana juga tuh gampang ya, bisa. jadi pindah-pindah tuh gampang banget. Iya. Nggak sesusah zaman Dulu dahulu. zaman naik ferry, kalau Iya. kita naik pesawat Sekarang langsung nyampe. atau nggak lo bisa jadi Jini. Iya sih. Um, Jadi kita mau bagi informasi atau kayak cerita tentang experience kita iya. selama ngerantau, suka dukanya apa, pelajaran apa yang kita pelajari, dan gimana sih caranya ngerantau Yang ke murah. negara, ke sekolah atau kerja di negara lain tuh gampang apa enggak? Iya. Gitu loh. Jadi pertanyaan pertama Pertanyaan pertama. yang akan kita bahas adalah Ini cerdas cermat. Radit, ayo. Oke nih buat Zara nih, buat Tante Zara. Kira-kira nih dari selama lo merantau di Toronto ini nih, pelajaran paling besar tuh apa sih? Menurut gue pelajaran paling besar tuh financial ya. Dari segi financial tuh gue ngerasa kayak uang. Keuangan. money. Yeah. Itu dari dulu kita umur 18 tahun, 17 tahun dikirim ke sini, Iya. dikasih $500 kayak ya udah Buat ada bulan, tuh lu ya, buat mau makan, ngapain kayak tuh. buat seneng-seneng. Ya, tapi kan jadi lo harus kayak mikir kan kayak lo pakai buat apa, dan Iya. akhirnya ke bawah sampai sekarang. Dan Exactly. sekarang kayak kita punya uang sendiri, kita menghasilkan uang sendiri, kita bisa nyisihin uang yang mana buat investasi, belanja, mana yang buat investasi, disimpan dan lain-lain. exactly. Ya. Atau mana yang buat belanja tadi udah ya. Udah. Belanja sampai 2 kali. Ya ketahuan deh belanjanya Belanja mulu. Cerita $20 lu deh. Oh iya, jadi tuh gini loh, gue inget banget nih yang awal-awal gue lulus kuliah, terus nyokap gue yang kayak udah ya kamu nggak mama kirimin uang lagi, yang bener-bener nggak dikirimin uang, rent juga nggak dikirimin, jadi gue tuh harus mengais rezeki sendiri. Dan gimana ya, abis bayarin sisa tinggal $20 gitu loh. Tinggal $20 Nyokap lu nggak buat tahu tuh. seminggu. Ya nggak tahu loh, nggak enak kasih Oh, taunya, oke. kasihan. Jadi kalau nyokap gue nanya, "Ade udah makan?" Udah, padahal meringis. Padahal minum air dong. Iya, padahal gue deg-degan banget ya, yang bener-bener kayak gue tuh bener-bener fuck, ini tuh cuma $20 satu-satunya, Tapi lu makan Indomie. harus dipakai wisely. Ya of course Yeah. ya. Kayak lo tuh kalau nggak ada duit tuh, as long as lo ada Indomie dan air dan telur, Iya. hidup lo aman. Hidup lu indah. Mhm. Tetap. Terus Kalau- apalagi nih? Kalau lu kendala kuliah di luar atau kerja di luar tuh menurut lu apa? Kendala gua yang paling besar itu dari awal tuh emang kayak perbedaan bahasa dan perbedaan budaya. Iya. Soalnya kan walaupun kita kayak udah belajar bahasa Inggris juga kan tetap kayak conversational tuh kita Beda nggak banget. kebiasaan Iya, gitu loh. iya, Cuman how are you? I am good. Padahal lu bisa jawab I'm fine. Ya, Thank you. Atau lu bisa jawab Kayak cool Yeah. man, I'm cool. ya wagwan. Yeah. gimana? How you doing? How you? Iya. Yeah, something like that. Ya gitu loh, kayak gue pertama kali kesini tuh gue malu-malu yang mau pesan kopi aja tuh dari Malu. Tim Hortons tuh malu gitu, cuman kayak om kopi ya tuh Iya. ya itu ngomong tuh nggak tahu gitu kayak Ngomong kopi apa bahasa ya? Inggrisnya apa ya? Kopi bahasa Inggris apa ya? Kopi.
Shopee one. Ya gitu loh. Jadi gue tuh kayak sampai gue mesti nanya sama kakak gue gitu, kayak nggak nanya sih, kayak kakak lo order dong gitu. Iya benar, malu banget sih, kayak takut dijudge. Exactly, or ketahuan gitu loh baru datang. Fresh off the boat. Iya. Iya. Yang kedua tuh kayak perbedaan budaya. Soalnya kan budaya Indonesia dengan budaya sini kan beda banget ya. Dari berbagai macam segi. Dan juga di sini tuh nggak cuma bule doang isinya. Masanya tuh berbagai macam. Kalau bilang Toronto, oh banyak bule dong. Iya. Oh enggak, bule nggak ada, malah orang putih jarang kita ngelihat. Iya. Seringan di SCBD gue ngeliat orang putih. Kebalik. Iya, jadi tuh kayak karena banyak banget kan pengaruh, kayak kita terekspos gitu dari berbagai macam perbedaan dari segi makanan, musik, dance, art gitu loh. Iya, bener banget. Jadi justru itu tuh ngebantu gue banget, especially like di bidang kayak creative industry gitu, kayak it's like such a beautiful thing to see like there's so many like these differences, dan bisa jadi inspiratif banget gitu loh buat gue. Yeah. Even kalau misalnya lo denger lagu tuh kayak, gue suka nih lagunya, tapi artinya apaan gitu loh. Iya bener banget. Tapi kembali lagi apa yang gue apresiasi kemarin tadi, gue lupa. Apa tuh? Family dit. Kita nggak boleh meninggalkan itu. Tanpa kita sadari. Iya, kita tuh gue ngerasa kayak apa yang gue appreciate dari tinggal jauh itu ya keluarga kita, tau gak sih? Kayak sekarang lagi bulan Ramadan, rasanya jauh dari keluarga tuh sulit banget sih. Kangen subuh-subuh ada yang bangunin gitu ya. Mbak, ya puasa, sholat subuh jangan lupa. Iya, kayak dulu tuh kayak suka ngedumel, kayak lebaran loh bahasa. Iya, gitu. tapi sekarang kayak pengen banget lebaran. Ketemu, ya atau nggak kayak cuman kayak buka puasa bareng, tuh kayak kita kangen juga gitu. Banget. Terus kira-kira ya buat bisa sekolah di sini tuh apa aja sih optionnya? Yang dari yang murah dan ada juga yang agak mahal. Karena kita backgroundnya beda. Zara pernah di ambil university dan gua ngambil college. Kalau university gimana coba experience-nya? Kalau di university gua ngerasa kayak di movie banget sih. Gua ngerasa kayak kuliah ketemu orang-orang baru keren gitu kan, kayak party every night gitu. Exactly. Tuh kayak wah, dan gue kan dulu di University of Toronto kan, jadi tuh kayak buildingnya bagus banget. Jadi gue ngerasa kayak oh shit, ini tuh keren banget sih. Iya, kayak di Hogwarts. Kayak di Harry Potter. Iya, beneran deh. Terus kayak tapi kuliah tuh susah banget sih. Kayak dulu tuh kayak struggle gue setiap hari bikin essay at least satu gitu kan. Berarti research based. Iya, research based banget. Iya, research based banget. Dan apa sih gue ngomong apa? Research base. Ya. Terus apa lagi nih? Biaya kuliahnya sih kalau university tuh lumayan mahal ya. Kayak per tahun waktu itu University of Toronto 40,000. Tapi kalau misalnya university yang lain di Kanada itu biasanya 20,000. Rupiah apa dolar? Rupiah kan. Kalau $20,000 mas miskun. Tapi itu sih, cuman kan kalau misalnya lo S1 langsung bisa S2 kan. Jadi advantage-nya itu sih gue rasa ya kan. Dan kayak itu aja sih gue ngerasa. Ya kalau college justru itu tuh lebih murah ya, murah banget, kayak itu cuma 8,000 per tahun dan 2 tahun tuh udah bisa selesai. Even kayak gue ngambil summer class, jadi kayak even lebih cepat, kayak cuma setengah kelar. Iya benar-benar. Tapi yang dikerjain tuh lebih kayak praktikal gitu loh. Mereka nyiapin lo beneran buat kerja dan jadi jatuhnya kayak SMK gitu ya, kayak D3 kan? Kayak D3 kan? Iya. Tapi di sini juga kayak nggak cuman S1 emang penting, cuman kayak experience juga penting gitu loh. Jadi gue tuh anjurkan banget. Udah lama gak denger bahasa anjurkan ya. Jadi gue menganjurkan buat adik-adik nih yang mau kuliah, kayak kalian juga harus nyiapin kayak ngambil internship atau kayak ngambil project-project kecil pokoknya gitu. Experience based. Exactly. Yang bakal dilihat sama nanti perusahaan-perusahaan kayak aset yang penting gitu. Karena di sini tuh perbedaan antara universitas sama college tuh nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ada
restriktif yang kalau agak miring. Iya, untuk D3 gitu kan. Soalnya LP3I sini. Ya, LP3I itu bukannya tempat les-lesan bahasa Inggris. Bukan. Itu LP3 apa sih? Anyways. Tapi apa namanya kayak D3 tuh di sini sama aja kayak university. Kalau misalnya lo emang decided buat kuliah atau tinggal di sini, D3 tuh bener-bener cukup kok, karena dua-duanya lo bakal tetap dapet working permit 3 tahun. Iya. Dan kalau misalnya lo mau bisa dapat langsung kerjaan, gitu lo mungkin lo butuh kayak 1 tahun lah buat nyari kerja, 2 tahun kayak lo udah dapet experience, dan lo bisa apply buat permanent residency. Iya. Dan kalau misalnya lo udah punya permanent residence, lo bisa lanjut kuliah lagi S1 misalnya. Dan itu lebih murah kan? Exactly. Dan karena ada benefitnya. Di sini tuh ada loan yang kayak lo tuh dipinjemin dan lo tuh mesti balikin. Tapi juga ada kayak grant yang ya udah lo ambil aja ya udah tergantung keuangan lo. Dan kita kan sendiri ya, jadi kita kelihatannya orang-orang miskin, jadi kita pasti dapat grant. Dan apa namanya kalau lo udah dapet PR juga, itu tuh tuitionnya beda sama tuition international students. Way cheaper. Iya, cheaper. Jadi kalau misal lo university bayar 20.000 per tahun, as international student lo bisa setengah harganya. Setengah harga, benar-benar kayak 9.000 per tahun. Yes, jadi kayak harga college. Iya. Jadi lo juga walaupun lo mesti bayar loan-nya, itu nggak bakal berat-berat banget ya. Itu. Dan biaya hidup nih. Biaya hidup. Kita udah ngomongin masalah kuliah, lo hidup gimana? Tadi kan kita bilang 500 ya. Iya, kalau misalnya kita tadi mikir kayak belanja berapa banyak sih, kayak paling 500 kayak. Iya, udah grocery, udah itu kayak udah basic, itu base banget dah. Lo bisa kalau misalnya lo ada lebih, ya hidup lo pasti bisa lebih enak gitu. Iya, tapi biasanya gue sih ngeluarin kayak buat make up, yang masih kayak keluar kadang. Iya, nyari-nyari sale. Iya. Tapi kalau belanja tuh kayak di Chinatown yang lebih murah. Iya. Dan di Chinatown itu banyak banget bumbu-bumbu Indonesia. Kecap manis aja tuh ada. Indomie ada. Tempe apa yang lu cari di sana ada. Bumbu pandan ada. Pokoknya apa aja yang lu mau ada. Iya, exactly. Dan tapi emang kelihatannya kotor. Iya, cuma tapi orang Indo demen. Yang kotor kan, kalau nggak kotor nggak enak. Iya, makanya tuh Royco juga, tapi biasanya di setiap negara ada sih kayak distribusi Indonesia yang emang mereka jualan kayak makanan Indo dan lain-lain gitu. Cuman itu 500 dan biasanya di sini yang mahal itu rent. Tempat tinggal tuh lebih mahal. Soalnya biasanya di sini 800 sampai 1.000. 1.000 kayak lo udah bisa lah di downtown, 800 agak di pinggir-pinggir. Iya, tapi biasanya lo emang harus tinggal sama roommate. Exactly. Jadi harus kayak gue sering kok kalau misalnya ke tempatnya orang Indo tuh, misalnya kamarnya ada 2 tapi isinya 7. Kayak apa, setiap sudut juga dijadiin kamar. Iya, benar. Biar lebih murah, jadi lo ngakal-ngakalin aja. Iya, benar. Iya. Karena kita kan suka cerita Cinderella. Upik abu. Sampai bawah tangga kalau bisa jadiin kamar tidur. Harry Potter. Iya. Kita tuh sebenarnya mau ngomongin beasiswa, cuman kita belum tahu nih tentang beasiswa. Exactly. Cuman tapi ada option beasiswa juga. Gue tahu buat kayak karena gue mau masuk OCAD itu tuh kayak design school gitu. Di situ ada kok beasiswanya, tapi tetap itu tergantung kayak nilai semester pertama lo gimana. Dan juga kayak di tugas akhir tuh kadang kalau misalnya lo dapet award, lo bakal dapet duit kayak gitu. Iya. Dan kalau misalnya emang lo dari Indo mau datang sini lewat beasiswa juga ada kayak ada college opsinya. gitu, ada opsinya. But nih kira-kira nih kalau yang ngedengerin kita, kalau misalnya ada masukan tentang beasiswa yang bisa di-sharing, let us know. Jadi kita juga tahu tentang beasiswa. Tapi ada sih teman kita yang emang dapat beasiswa, si Chris kan. That's true, dari sports dari tenis dan segala macam. So like it's very possible. I don't know though, gak tau sih. Iya, gak tau ya, Mas Chris. Tapi ya, maksudnya banyak banget. Cuman kayak emang kalian harus kayak pintar-pintar nyarinya dan harus siap dengan nilainya gitu. Karena kan lo harus kayak maintain kan. Ya, nggak cuma nilai sekolah. Kita masih ada waktu nih sedikit mau bahas tentang awalnya kita gimana ceritanya. Lo gimana lo bisa nyasar di Toronto? Gue dulu nyasar di Toronto tuh karena dari dulu sih gue emang pengen sih kuliah di luar negeri. Salju. Pengen ya. Cuman waktu itu saat itu gue lagi putus cinta. Jadi gue ngerasa kayak ngapain lagi? Patah hati kan, cinta monyet. Gue kayak gue putusnya sama mantan gue, ngapain lagi nih kalau misalnya nggak cabut ke benua lain? Biar dia sedih gitu ya kan. Akhirnya ya udah gue cabut. Terus habis itu gue lewat agent gitu. Terus mereka bantuin gue. Terus gue sampai sini. Terus gue startnya di kayak
preparation gitu ya buat English gitu kan ya. Preparation. Ya di sini juga ada kayak buat kalian yang misalnya takut nih bahasa Inggris gue nggak bagus, di sini juga ada program kayak ESL, itu tuh kayak preparation buat English gitu. Ya, biasanya 6 bulan dan itu biasanya bantu banget karena karena lo kan di sini ngomong full English. Iya. Pokoknya kalau misalnya anything that's forced, lo bakal gampang banget, cepet banget deh ininya. Kalau gue bisa nyasar di Toronto. Tadinya gue di Malaysia ngambil arsitek, kan gue kan emang pengen suka gambar ya, tapi kagak tahu apa yang mau gue gambar gitu loh. Itu dia apa namanya pohon sama gunung. Terus ada mataharinya di tengah. Salah. Terus kayak ya salah arah lah, which is fine. Kayak gitu tuh jadi kayak pelajaran gue sendiri gitu loh. Dan akhirnya gue dipindah lah ke Toronto. Tapi gue bersyukur banget karena gue ketemu Zara yang bentuknya begini. Dan Radit, gue ketemu Radit yang suaranya begini. Tapi bener sih kayak ketemu experience baru. Iya. Bahasa Inggris gue jadi lebih bagus. Mungkin gue kalau di Indo masih hao-hao. Iya, mungkin kita bakal belajar bahasa yang lain. Iya, bahasa semut. Itu tuh pelawak Toronto guys. Ya makanya itu lucu banget, gue gak bisa keep up. Anyways, sampai situ aja sih sekarang kita podcast hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah, dan halal toiban. Ya pokoknya yang penting kalian suka. Kalau nggak suka dengerin aja. Makasih pokoknya udah dengerin kita. Just have fun. Terus share dong gimana menurut kalian feedback. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan mengenai beasiswa, kita mau tahu nih anak-anak yang dapat beasiswa gimana caranya. Jadi kita bisa share juga. Benar-benar. Dan kalau misalnya kalian mau request topik selanjutnya apapun bakal kita bahas, kita bongkar setajam silet. Alright, that's from us. Thanks for watching and listening. Bye.